Untuk analisis menggunakan SPSS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka client 4801 data dan hasil. Nah, ini di sini ada beberapa analisis yang dilakukan, yaitu ada validitas reliabilitas. Jadi yang pertama itu adalah univariate descriptive, kemudian validitas reliabilitas, Chi-square, regresi logistik. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti kita gunakan data ini ya, data yang sudah ditabulasikan seperti ini. Jadi di sini ada identitas responden, nanti ini masuk ke univariate descriptive. Kemudian ini ada jawaban responden. Nah, jawaban responden ini kita buat totalnya terlebih dahulu. Ini ya, kita buat totalnya. Di sini ada rumusnya, nanti bisa diikuti. Kemudian untuk kriteria skor, ini ya kriteria skornya. Nah, ini menggunakan skor nilai median ya. Jadi kalau misalkan lebih besar dari mediannya itu di kode 0 atau tinggi ini. Jadi kalau misalkan di bawah median itu dikategorikan rendah atau dengan kode 1 seperti itu. Ini untuk kriterianya, ini rumusnya, nanti bisa diikuti ya untuk rumusnya. Oke, seperti itu. Nah, setelah datanya siap seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Kita tunggu dulu sebentar. Seperti ini akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, jadi kita copy dulu ini ya, kita copy dulu mulai dari US sampai ke sini. Jadi yang K ini adalah nilai kriteria, T adalah total score. Copy. Nah, karena kalau di Mac tidak bisa langsung ya. Tapi kalau misalkan di Windows nanti dari sini bisa langsung di copy di sini. Jadi seperti ini. Nah, nanti hasilnya sama seperti ini. Jadi di copy dari sini langsung ke sini. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan ini ya, keterangannya. Nah, ini usia, JK itu jenis kelamin, LB lama bekerja, PT untuk pendidikan terakhir. Kemudian untuk yang kriteria kita juga masukkan kriteria, kita masukkan yang ini, copy, kita paste di sini ya, KX1 paste. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan kode ini, kode kriterianya ya. Nah, caranya seperti ini, kita klik di value ya. Contoh ini untuk usia. Nah, value plus, ini karena ada dua ya, kita plusnya 2 kali. Jadi value 1 untuk usia kurang dari atau sama dengan 30. Nah, seperti ini. Value 2 untuk yang lebih dari 30 tahun. Oke, seperti ini ya. Kemudian oke. Nah, untuk jenis kelamin sama seperti tadi caranya.
Ini ada dua kriteria, 1, 2. Untuk value 1 adalah laki-laki. Kemudian 2 ini untuk perempuan. Nah, jadi seperti itu ya untuk memasukkan kriterianya. Itu mulai dari usia sampai ke pendidikan, kemudian ini caranya sama ya, jadi untuk menyingkat waktu. Nah, untuk yang ini work life balance dari X1 sampai ke Y, kinerja, caranya sama seperti tadi. Ini ada dua kriteria, 1, 2. Nah, ini kita tulis di sini untuk value-nya 0 itu adalah tinggi. Kemudian 1 itu adalah rendah. Oke, seperti ini ya. Seperti ini, nanti tinggal di copy, kita blok, paste. Nah, ini akan ikut terisi seperti ini. Nah, seperti itu untuk caranya. Kemudian kita masuk ke sini ya, ke data view. Nah, ke data view, lalu kita copy ini, copy datanya. Jadi kita copy mulai dari sini ya, mulai dari sini, kode yang usia ini, kriteria responden yang usia, sampai ke kriteria skor. Nah, kita blok, kita copy seluruhnya, lalu kita paste di sini. Seperti itu ya untuk caranya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya buka data yang sudah ditabulasikan secara lengkap. Nah, ini datanya. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian univariate descriptive. Jadi univariate descriptive ini kita melihat kriteria responden dan jawaban responden. Caranya klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu kita masuk ke ini ya, frequencies. Nah, kita masukkan dari usia sampai ke sini ya, sampai ke Y12. Kemudian untuk yang T ini total score, ini tidak dimasukkan, kita masuk yang ke kriterianya saja. Jadi kriteria X1 sampai kriteria yang Y. Oke, seperti ini ya, dimasukkan seluruhnya, kemudian klik OK. Nah, ini adalah untuk hasilnya. Jadi dari sini nanti tinggal di copy saja seperti ini, klik kanan, copy, kemudian kita bisa paste di Word ya. Nah, seperti ini sebagai lampiran. Lalu untuk mempermudah interpretasi, ini bisa juga dipaste di Excel. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian dirapikan menjadi tabel seperti ini. Dan ini caranya sama ya untuk pengujian lainnya. Seperti itu untuk cara menginterpretasikan di Word maupun di Excel. Oke, setelah pengujian univariate descriptive, selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas. Nah, ini ya, validitas dan reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, correlate, lalu bivariate. Nah, kita uji ini dulu, validitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk uji validitas caranya seperti ini. Jadi X1.1 sampai X1.4. Nah, kita blok seperti ini ya. Kita masukkan ke kolom variabel, klik ini, tanda panah ini. Nah, kemudian kita masukkan total skornya. Nah, ini ya, TX1. Nah, total skor dari X1.
kita masukkan lalu klik OK. Nah, ini adalah uji validitasnya. Kemudian untuk reliabilitas caranya, klik Analyze, lalu kita pilih menu Scale. Nah, kita pilih Reliability Analysis. Kita masukkan X1.1 sampai X1.4 ke kolom item. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk uji reliabilitas ini tidak menggunakan total score ya, jadi hanya skor jawaban responden berdasarkan kuesionernya saja. Oke, nah ini untuk uji reliabilitasnya. Kita ulang sekali lagi. Analyze. Nah, validitas terlebih dahulu ya, bivariate. Kita keluarkan, kita masukkan yang X2. Nah, seperti ini total score. Oke, kemudian uji reliabilitas. Kita keluarkan, masukkan X2.1 sampai X2.4, lalu klik OK. Seperti ini ya. Nah, seperti itu, nanti tinggal diulang saja ke semua variabel. Nah, jadi di sini untuk uji validitas yang kita lihat hanya kolom yang terakhir ini ya, kolom yang terakhir ini. Dan untuk yang reliabilitas kita lihat nilai dari kelompok alfanya. Nah, supaya lebih jelas kita lihat di sini. Nah, ini ya yang dipakai hanya yang kolom terakhirnya saja. Nah, ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai dari ini ya, seek to tilde yang ini, dan nilai percent correlation. Namun untuk lebih mudahnya kita perhatikan yang seek to tilde saja. Jadi dikatakan valid jika nilai seek to tilde-nya itu lebih kecil dari 0,05. Nah, ini untuk yang X2.1 ini lebih kecil dari 0,5 ya, maka dikatakan untuk yang X2.1 ini dinyatakan valid, seperti itu. Nah, ini valid ya. Kemudian X2.2 kita lihat seek to tilde-nya 0,000. Ini juga lebih kecil dari 0,05, dikatakan valid, dan begitu seterusnya. Kemudian untuk reliabilitas kita lihat dari nilai kelompok alfanya. Jadi untuk reliabilitas ini harus lebih besar dari 0,6. Nah, kita lihat di sini ya, nilainya 0,358, lebih kecil dari 0,6, maka untuk X2 ini dikatakan tidak reliable. Nah, untuk X1 ini minus ya, nilainya minus 0,509. Ini juga sama, lebih kecil dari 0,6, maka ini dikatakan tidak reliable. Nah, seperti ini ya untuk rangkumannya. Nah, ini adalah untuk tabel R yang ini. Nah, ini bisa diabaikan, yang dipakai ini saja nilainya. Oke, selanjutnya adalah pengujian chi-square. Untuk uji chi-square caranya seperti ini. Klik Analyze, kemudian Descriptive Statistic, lalu kita pilih menu ini ya, cross tab. Nah, kita masukkan kinerja perawat ke kolom, kemudian X1 sampai dengan X7 kita masukkan ke target list, lalu klik statistik. Nah, kita centang di sini chi-square, continue, lalu OK. Nah, ini langsung teruji semuanya ya. Jadi untuk chi-square ini yang kita perhatikan nilai dari percent chi-square, nilai asymptotic significance to seeded atau 2 seeded. Nah, yang ini ya. Nah, yang ini nilainya. Jadi dikatakan ada pengaruh atau terdapat terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan ya antara misalkan ini X4 yang tinggi dan rendah terhadap kinerja perawat tinggi dan rendah. Jadi perbedaan dari work design dengan terhadap kinerja perawat.
seperti itu. Nah, di sini ada dua tabel, yaitu crosstab dan chi-square test. Crosstab ini menunjukkan tabulasi silang ya. Jadi contoh seperti ini untuk work-life balance X1 yang memiliki kriteria tinggi ada 5 orang ya. Kriteria tinggi dan kinerja tinggi ada 5 orang. Kriteria tinggi kinerja rendah ada 7 orang. Work-life rendah dengan kriteria kinerja tinggi ada 17. Work-life rendah dengan kriteria kinerja rendah ada 21 orang, seperti itu. Kemudian signifikasi di sini ya. Ini harus lebih kecil dari 0,05 baru dikatakan signifikan. Nah, dari hasil ini dapat diketahui kalau X1 itu tidak berpengaruh ya terhadap kinerja perawat karena signya ini lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk yang X2. Nah, X2 terhadap Y, terhadap kinerja perawat itu memiliki pengaruh yang signifikan karena nilai signya ini lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,030. Jadi X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perawat. Begitu seterusnya. Nah, yang terakhir di sini adalah regresi logistik. Caranya seperti ini: analyze, kemudian regression. Kita pilih di sini binary logistik. Ini ya. Kinerja perawat kita masukkan ke dependent, kemudian X1 sampai X7 kita masukkan ke covariance. Lalu klik option. Nah, kita centang ini CL dan Hosmer Lomshow Goddess of It. Continue lalu klik OK. Sorry ada kesalahan ya. Diulang. Jadi ini kinerja perawat tadi dimasukkan ke dependent, kemudian X1 sampai X7 kita masukkan ke sini ya. Nah, dengan mengklik tanda panah yang ini, yang biru ini. Jadi jangan yang ini, jangan yang bawahnya. Option seperti tadi, CL dan Hosmer. Continue lalu klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi di sini ada beberapa nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai ini ya, nilai dari model summary, kemudian nilai dari ini ya, Hosmer, dan variable in the equation. Nah, ini. Jadi ini yang nanti kita gunakan untuk uji hipotesis. Nah, untuk uji kelayakan model ini kita menggunakan tabel dari Hosmer dan Lomshow. Nah, ini ya. Jadi nilainya itu adalah, kita lihat signya 0,847. Nah, 0,847 itu masuk ke dalam kategori yang ini ya, yang layak karena nilainya itu lebih besar dari 0,05. Jadi ini modelnya layak untuk digunakan ya, dari variabel X1 sampai X7, kemudian Y-nya itu bisa digunakan untuk menghitung regresi logistik. Selanjutnya adalah nilai dari ini ya, Cox and Snell R-square. Nah, untuk R-square ini kita gunakan nilai ini ya, Nagelkerke R-square. Nah, di sini menunjukkan besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara keseluruhan. Nah, di sini untuk menghitung nilai pengaruh dari variabel X1 sampai dengan X7 terhadap Y, nilainya itu adalah, nah ini ya, 0,230 atau 23,0%. Artinya adalah
variabel X1 sampai X7 itu berpengaruh sebesar 23,0%, sedangkan sisanya 77,0% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Nah, kemudian untuk signifikasi ini ya, tabel yang ini. Nah, di sini ada beberapa nilai yang kita perhatikan, yaitu nilai B ini ya, B atau nilai koefisien, kemudian nilai sig, dan nilai EXPB atau expected beta. Nah, untuk B ini menunjukkan pengaruhnya itu positif atau negatif, sig ini menunjukkan apakah pengaruhnya signifikan atau tidak, kemudian expected B ini adalah untuk melihat variabel mana yang paling mendominasi ya, yang paling mendominasi atau yang paling besar pengaruhnya. Nah, di sini kita lihat untuk work life itu minus ya, 0,832 untuk betanya. Jadi pengaruhnya itu negatif, kemudian signya ini lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, untuk yang X2 itu memiliki pengaruh positif signifikan ya, karena ini lebih kecil dari 0,5 signya. Kemudian nilai expected betanya itu 7,523. Nah, ini lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya, maka workload ini X2 merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini. Seperti itu ya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.